Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan memberi cara ketika Anda sidang skripsi, khususnya mendapat sebuah pertanyaan di bab 3 ini ya. Bab 3 itu berisi tentang kajian tentang metode penelitian. Nah, apa saja pertanyaannya yang akan disampaikan atau yang dilontarkan, yang sering dilontarkan, khususnya pada video ini saya akan menyampaikan tentang kualitatif ya, yang mana ini adalah proses meneliti secara mendalam. Ya mungkin kalau sudah di step ini, biasanya kalau Anda sudah pada tahap ini tinggal nanti merevisi setelah Anda ujian. Oke, simak terus videonya bagaimana pertanyaannya tentang bab 3 ini, simak terus sekirap. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu biasanya dosen penguji itu menggunakan metode apa yang Anda gunakan. Nah, itu yang pertanyaan pertama biasanya. Kenapa kok ditanyakan metode apa yang Anda gunakan? Padahal dosen penguji itu sudah tahu bahwa penelitian Anda itu menggunakan kualitatif, sudah tahu, sudah dibaca. Tapi kenapa kok ditanyakan lagi? Karena itu untuk menegaskan bahwa Anda itu memahami tentang metode ini. Karena kebanyakan ini yang ditakutkan ya, ketika penelitian itu selesai, ternyata penelitian itu mengambil data hanya sembarangan saja. Dia meng-copy paste ini data yang mirip-mirip itu diambil saja. Nah, ketika ditanya metodenya menggunakan apa, terus pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan apa, itu dia bingung di situ. Nah, jadi jawabannya begini kalau Anda menanyakan, misalnya metodenya adalah metode kualitatif. Nah, maka setelah itu Anda akan dikejar tentang pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitiannya apa? Pendekatan penelitiannya itu bisa jadi pendekatan Anda itu adalah studi kasus. Bisa jadi pendekatan penelitian Anda itu adalah fenomenologi, atau bisa jadi penelitian Anda itu adalah penelitian tentang literatur atau penelitian tentang buku, pustaka, jurnal-jurnal. Nah, itu bisa jadi, itu pendekatannya nanti sendiri-sendiri, yang mana itu nanti ketika Anda sudah menjawab seperti itu, nanti giliran babak langsung ke babak yang selanjutnya, biasanya seperti itu. Lalu ketika ujian ini, pertanyaan yang kedua yaitu yang biasa ditanyakan di bab 3 ini, biasanya ditanya tentang apa data primernya dan apa data sekundernya. Nah, yang mana ini kalau kita membahas tentang ini atau kita nanti menjelaskan tentang ini, kita harus tahu data kita itu yang mana yang primer, mana yang sekunder. Jangan nanti kita hanya mengetahui data primer saja, tidak mengetahui data sekundernya. Jadi Anda baca lagi, misalnya, oh, data primer saya itu adalah data-data yang berupa wawancara, misalnya seperti pertanyaan-pertanyaan saya mewawancarai dengan suatu pertanyaan-pertanyaan A, B, dan C, dan D. Atau enggak Anda menggunakan data sekunder yang nanti bisa, data sekundernya bisa Anda sebutkan yang seperti apa, seperti misalnya, oh, data sekunder saya itu adalah data-data yang diambil dari buku ini, atau data-data yang saya ambil dari sebuah data-data dari lembaga tersebut. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, ketika Anda sidang skripsi, ketika itu bab 3 ya, ini pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara penentuan informan Anda, menentukan informan atau orang-orang yang Anda wawancara itu bagaimana menentukannya. Itu padahal sudah Anda tulis pada penelitiannya. Tapi kalau Anda nanti buka lagi ke halaman berapa karena Anda lupa dalam halamannya, tapi kalau Anda sudah belajar, Anda nanti tinggal mengucapkan kembali, lebih mudah. Tapi kalau Anda nanti buka lagi halaman berapa, ini nanti akan menyulitkan Anda sendiri sebagai sidang. Nanti Anda akan dikejar karena Anda masih lambat membuka, di sana sudah ingin mengejar-kejar terus, tinggal akhirnya grogi. Makanya kan kalau banyak orang yang teman-teman yang sidang skripsi itu nangis karena dia belum selesai suatu masalah, itu nanti para penguji sudah menyiapkan pertanyaan selanjutnya yang nanti itu letaknya biasanya itu jauh dari pertanyaan yang ini. Nah, itu jadi harus tahu dulu bagaimana dia menentukan informannya. Biasanya ya, kalau jawabannya itu ada di
kerangka berpikirnya. Dan di situ kan alur penelitiannya itu sudah runtut di situ, mulai dari A, B, dan C, dan bagaimana latar belakangnya, kenapa kok Anda mengambil sebuah informannya dari si A, si B, itu sudah ada di kerangka berpikir kalau Anda membuat kerangka berpikir secara benar ya. Lalu pertanyaan yang mungkin yang biasa muncul ya, itu adalah pertanyaan bagaimana Anda mengumpulkan data, bagaimana caranya Anda mengumpulkan datanya itu. Biasanya kalau ini yang biasa banyak dipakai itu di dalam skripsi itu menggunakan metode wawancara, terus menggunakan metode observasi, terus menggunakan gambar, data, dan sebagainya, mencari itu, atau itu nanti dikejar lagi Anda dalam ujian tersebut. Ada pertanyaan lagi misalnya, loh kalau misalnya Anda menggunakan penelitian dengan metode wawancara, tapi ini kok penelitian Anda ini misalnya tentang berbasis online, atau Anda meneliti suatu jual beli online misalnya seperti itu. Nah, maka itu Anda jelaskan itu nanti caranya seperti ini. Saya menggunakan riset A dan riset B yang nanti saya tebarkan misalnya melalui WA, melalui Facebook dan sebagainya. Untuk nanti audiennya saya tentukan. Ini ceritakan seperti biasa saja. Seperti Anda ketika meneliti itu bagaimana. Nanti di sini akan ketahuan ketika Anda meneliti misalnya bohong-bohongan ya. Itu nanti akan tahu tidak ada cerita di sana. Tapi kalau Anda menceritakan dengan baik, dengan runtut, dengan jelas, ini nanti memudahkan para penguji untuk memahami sebenarnya metode atau cara penelitian Anda itu seperti ini. Jadi dia akan tidak lama-lama dalam menguji Anda. Dan yang selanjutnya di bab 3 ini kalau biasa ditanyakan juga biasa tidak ya. Bagaimana triangulasi yang Anda gunakan dalam penelitian Anda? Triangulasi ya, seperti kita ketahui ya, bahwa triangulasi itu nanti ada yang misalnya bertanya secara sesama sejawat, berdiskusi sama jawat, atau memperpanjang penelitian. Nah, itu nanti Anda jelaskan saja. Sebelum itu Anda tahu Anda yang penting dalam pertanyaan ini, kalau ditanya sebuah misalnya triangulasi Anda menggunakannya, ini cenderung kamu yang penting Anda itu baca dulu, cari tahu dulu triangulasi. Biasanya sudah tahu dalam penelitian, tapi kadang penelitian itu cepat jadinya karena dia langsung mendapatkan data, dia tidak tahu sebenarnya ini prosedurnya dalam metode penelitian ini bagaimana ini dia tidak tahu. Maka perlunya itu Anda tadi membaca lagi triangulasi itu sebenarnya jalannya seperti apa. Nah, nanti ketika Anda pertanyaan di sidang skripsi atau munakosa, nanti akan menjawab dengan mudahnya. Lalu pertanyaan yang sering muncul, tapi ini mungkin ada yang tidak bertanya, mungkin ada yang tidak bertanya tentang ini. Ini adalah bagaimana Anda menyusun atau menganalisis sebuah data yang Anda dapat dari sebuah penelitian Anda. Susunannya yang terletak di mana? Ya susunannya yang nanti data-data yang di bab selanjutnya atau data hasil temuan Anda. Misalnya Anda mendapatkan saya susun mulai dari sebuah informan yang utama dulu. Nanti yang kedua dilanjutkan adalah informan yang mendukung. Yang kemudian dilanjutkan oleh data-data yang lain. Seperti apa? Nanti data-data berupa gambar, data-data berupa angka, dan juga data-data yang lain yang dapat mendukung. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dibahas atau belum ditanya. Mungkin ini sering ditanyakan tapi belum dibahas. Ini bisa Anda tulis di kolom komen. Apabila masih ada yang bingung ya, bisa Anda tanyakan juga di kolom komen. Tetap subscribe channel ini, like and comment. Yang penting komen aja, like juga nggak apa-apa. Atau enggak yang lebih baik share ke teman-teman Anda yang memang ini nanti mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman Anda, bisa menuntun agar skripsinya lebih cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ini kalau sudah bab terakhir ini sudah munakosa, iya paling kemungkinannya itu kalau nggak lulus udah ada pasti lulusnya. Kenapa ya? Ya karena ya sudah selesai prosesnya. Paling kemungkinannya kalau
revisi banyak gitu. Jadi kalau ya pasti lulusnya. Jadi penting belajar lah.